mulai. Yang kita bahas hari ini adalah tentang simple past tense. Nah, apa itu simple past tense? Simple past tense itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa atau kejadian atau aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Kalimat nomor 3, my father did not buy a new car 2 weeks ago. Nah, jadi kalimat ini merupakan penyangkalan kalimat nomor 1. Halo, salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, untuk pembahasan ini mungkin sedikit memakan waktu, tapi tidak apa-apa. Kalian sedikit lebih lama menonton video pembelajaran ini sebelum kalian nanti mengerjakan tugas-tugas yang Pak berikan di Google Classroom. Baik, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu. Mari kita pelajaran kita mulai. Yang kita bahas hari ini adalah tentang simple past tense. Nah, apa itu simple past tense? Simple past tense itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa atau kejadian atau aktivitas yang terjadi di waktu lampau atau di waktu yang lalu. Jadi kalimat ini sebenarnya, kalimat simple past ini digunakan untuk menekankan waktu kejadian. Ya, jadi waktu kejadiannya yang ditekankan. Kata kerja yang dipakai dalam kalimat ini adalah kata kerja bentuk kedua atau kata kerja past. Nah, jadi itu konten intinya adalah simple past tense itu digunakan untuk menyatakan untuk peristiwa atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Contoh misalnya, ini saya berikan contoh. My father bought a new car 2 weeks ago. Jadi ini contohnya adalah, maksudnya adalah contoh kalimat pernyataan. Dalam kalimat ini si penulis atau si pembicara menyatakan bahwa ayahnya membeli mobil 2 minggu yang lalu. Jadi bukan kemarin, sekarang atau besok. Jadi penekanannya di sana sebenarnya kalimat itu, waktu kejadian itu dipenekankan. Kalau di penekanannya nanti pada kejadiannya membeli, berarti nanti itu pembahasannya dalam tenses yang lain. Nomor 2, his mother cooked vegetables in the kitchen just now. Jadi dalam kalimat ini si penulis atau pembicara menyatakan bahwa ibunya memasak sayur di dapur baru tadi, bukan kemarin atau dan sekarang ataupun besok, baru tadi memasak. Ya. Jadi itu penekanannya sebenarnya simple past tense itu. Contoh jadi juga contoh kalimat di atas seperti 4 kata-kata dia adalah merupakan kalimat pernyataan atau kalimat positif. Ya, oke. Kalimat nomor 3, my father did not buy a new car 2 weeks ago. Nah, jadi kalimat ini merupakan penyangkalan kalimat nomor 1. Ya. Jadi atau bentuk negatifnya dari kalimat nomor 1. My father did not buy a new car 2 weeks ago. Jadi di sini ditekankan ya sama 2 weeks ago-nya itu. Ya. Jadi ayah saya tidak membeli mobil 2 minggu yang lalu. Tapi membelinya mungkin seminggu yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu. Gitu maksudnya ini. My father did not buy a new car 2 weeks ago. Dalam kalimat ini si penulis atau pembicara menyatakan bahwa ayahnya tidak membeli mobil 2 minggu yang lalu.
bukan kemarin, sekarang untuk saya ya sudah. Nomor 4, jadi nomor 4 ini merupakan bentuk penyangkalan atau bentuk negatif dari kalimat nomor 2 ya. Kalau tadi dalam kalimat pernyataannya his mother cook vegetables in the kitchen just now, sekarang dalam kalimat penyangkalannya his mother didn't cook vegetables in the kitchen just now. Dalam kalimat ini si penulis atau penjara menyatakan bahwa ibunya tidak memasak sayur di dapur baru tadi. Artinya tidak baru tadi. Mungkin dua hari yang lalu memasak. Jadi bukan sekarang, bukan 2 hari yang lalu. Jadi tidak memasaknya itu bukan sekarang, jadi tidak penekanan pada waktunya. Baik, keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple past tense ini adalah yang jelas ada kata lastnya, misalnya last week, last year, last month, dan seterusnya. Kemudian ada ago-nya di belakangnya, itu misalnya 2 weeks ago, apalagi itu misalnya 3 hours ago, yesterday, dan seterusnya. Seperti itu kan waktunya. Kita lanjutkan. Sedangkan kalimat nomor 5 ini merupakan bentuk kalimat tanya daripada kalimat nomor 1, yaitu kalau tadi kalimat pernyataannya adalah my father bought a new car 2 weeks ago. Sekarang kalimat tanyanya menjadi did my father buy a new car 2 weeks ago, ya seperti itu ya. Kalimat ini namanya yes no question, jadi cukup jawabannya yes atau no. Dalam kalimat ini penjara menanyakan apakah ayahnya membeli mobil 2 minggu yang lalu. Apa 2 minggu yang lalu membeli mobil? Kalau ya, jawabannya yes he did. Kalau no, ya no he didn't. Nomor 6, did his mother cook vegetables in the kitchen just now? Dalam kalimat ini penulis bicara atau si penjara menyatakan bahwa ibunya memasak sayur di dapur baru tadi, bukan hari yang lalu, dan seterusnya. Apakah baru tadi? Nah, kalau baru tadi jawabannya yes she did. Kalau misalnya kemarin, no she did not, ya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada bentuk daripada kalimat simple past tense ya. Jadi sama dengan kalimat-kalimat yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk kalimat pernyataannya, polanya itu subjek dulu, kemudian bentuk kata kerja kedua. Nah, ini yang sulit biasanya bentuk kata kerja ini. Nah, silakan nanti kalian berselancar di internet, mungkin mencari perubahan bentuk kata kerja dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Itu silahkan, atau mungkin kalian buka buku referensi, buka kamus, mungkin ada daftarnya ya, ada daftar perubahan kata kerja. Nah, setelah kata kerja baru diikuti objek, kemudian keterangan. Nah, keterangan ini ada 2, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Kemudian bentuk penyangkalannya itu bentuk kalimat katanya juga subjeknya dulu atau pelakunya, kemudian kata kerja bantu yang dipakai adalah did, baru ditambahkan not menjadi subjek, diikuti oleh did not. Nah, kata kerja yang kedua dalam pernyataan positif atau kalimat positif itu kembali ke bentuk pertama ya. Kemudian baru diikuti oleh objek, baru kata keterangan. Sekarang bagaimana bentuk pertanyaannya, polanya ya?
seperti yang contoh di atas tadi. Jadi kata kerja bantunya dulu, baru subjek, baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, kemudian objek, baru keterangan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini cukup dengan yes, no, question. Nah, di sini Bapak menampilkan tambahan-tambahan contoh. Misalnya ini dalam kalimat pernyataan nomor 7, those boys played football yesterday. Jadi anak-anak itu bermain sepak bola kemarin. Nomor 8, Farhan drove his car carelessly last week. Farhan mengendarai mobilnya dengan ceroboh minggu yang lalu. Jadi di sini kata kerjanya lihat sampai sini bentuk dua, play, played. Kemudian di sini dari kata drive menjadi kata drove. Ya, seperti itu. Nanti itu silakan dipelajari. Kemudian nomor 9, Doni went to Surabaya last 2 months. Nah, ini Doni pergi ke Surabaya 2 bulan yang lalu. Nah, dari kata go berubah menjadi kata went. Nah, ini ingat, ini ada perubahan daftar kata kerja, nanti silakan dicek di kamus mungkin atau kalian cari di internet. Nomor 10, the children swam in the river 4 days ago. Anak-anak itu berenang di sungai 4 hari yang lalu. Jadi dari berenang itu asal katanya dari kata swim. Swim itu pertamanya, kemudian berubah menjadi kata swam. Jadi itu makanya sebenarnya harus dihafal di perubahan itu supaya lebih bagus bahasa Inggrisnya. Nomor 11, we sat on the chair together an hour ago. Kita duduk atau kami duduk. Jadi sit ini artinya duduk. Itu berasal dari kata sit. Ya. Sit, set begitu perubahan. We sat on the chair. Kita duduk di atas kursi bersama-sama sejam yang lalu. Di semuanya kejadiannya sudah di waktu lampau. Nomor 12, you wrote the letter last night. Kamu menulis surat tadi malam. Jadi dari kata write berubah menjadi wrote seperti ini. Nah, ada juga beberapa kata kerja atau kalimat simple past yang tidak menggunakan kata kerja, artinya yang menggunakan kata kerja full verb istilahnya, hanya menggunakan kata kerja bantu. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ada juga beberapa kalimat bahasa Inggris yang tidak menggunakan kata kerja dan sebagai predikat dalam kalimat-kalimat itu biasanya digunakan to be, ya, jadi kata kerja bantu ya. Nah, coba contohnya. Nah, ini, my mother was a beautiful woman a couple of years ago. Nah, di sini ada kata kerjanya. Yang ada hanya to be di sini. To be itu kan kalau dalam bentuk presentnya ada 3. Is, am, are. Jadi kalau dalam present itu ya, kalau dalam past itu 2. Is dan am-nya itu berubah menjadi was, dan kan are-nya berubah menjadi were. Dalam contoh kalimat yang misalnya, my mother was a beautiful woman a couple of years ago. Dalam kalimat ini penulis atau si pembicara menyatakan bahwa ibunya dulu adalah seorang wanita cantik dan sekarang sudah tidak lagi gitu. Ya, ini contoh kalimat saja ya. Jadi dulu ibunya cantik, sekarang mungkin karena sudah umur dan lain sebagainya, dia tetap secantik tapi tidak secantik dulu, gitu maksud kalimat ini. Ya, jadi di sini menggunakan to be saja. Ini bentuknya jelas pas karena ini kejadian cantiknya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Di sini tidak ada kata kerja yang merupakan istilahnya tuh apa ya? Active verbs itu tidak ada, arti kata kerja apa namanya itu udah istilahnya.
Jadi hanya menggunakan kata kerja bantu ya. Contoh berikutnya adalah they were in the room just now. Dalam kalimat ini penulis atau penjara menyatakan bahwa mereka ada di dalam kamar beberapa saat yang lalu dan sekarang mungkin masih ada, mungkin juga tidak. Jadi si pembicara atau si penulis menyatakan bahwa mereka itu entah siapa itu mereka tadi itu ada di ruangannya. Jadi penekanannya kembali kepada tahun waktu. Nggak tahulah sekarang. Oke. Nah, nomor di luar kalimat di atas kalimat pernyataan atau positif. Nah, bagaimana sekarang kalimat penyangkalannya atau negatifnya? Nah, jadi dari kalimat my mother was a beautiful woman a couple of years ago, itu kalimat pernyataannya kalau kita rubah menjadi my mother was not a beautiful woman a couple of years ago. Ibu saya dulu tidak cantik. Ya, beberapa tahun yang lalu ibu saya tidak cantik. Nah, sekarang cantik. Nah, jadi bisa dinyatakan seperti ini. Dalam kali ini penulis menyatakan bahwa ibunya beberapa tahun yang lalu bukanlah seorang wanita. Sekarang ya mungkin cantiknya inilah yang mungkin tambah lebih cantik lah. Nomor 4, they were not in the room just now. Dalam hal ini kalimat ini menyatakan bahwa mereka tidak berada di kamar beberapa saat yang lalu, entahlah sekarang. Ditekankan beberapa saat yang lalu mereka tidak ada di kamar, tapi tidak tahulah sekarang. Jadi dalam kalimat nomor 3 dan 4 ini adalah kalimat penolakan atau penyangkalan atau kalimat negatif. Jadi keterangan waktunya sama ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk kalimat tanyanya? Nah, kali dari nomor 1 tadi itu saya cantik beberapa tahun yang lalu. Kalau dibuat dalam bentuk tanya, jadi to be-nya itu dibawa ke depan ya. Jadi seperti ini, was your mother a beautiful woman a couple of years ago ya, jadi seperti ini. Jadi was-nya dibawa ke depan. Nah, dalam kalimat ini penulis atau si pembicara menanyakan apakah ibunya seorang wanita cantik dulu atau beberapa tahun yang lalu. Kalau ya, jawaban yes, she was. Kalau tidak, no, she was. Kemudian nomor 6, were they in the room just now? Dalam kalimat ini penulis menyatakan bahwa apakah mereka ada di dalam kamar beberapa saat yang lalu ya. Jadi si penulis atau si penjara bertanya, kalau ya jawabannya yes they were, kalau no, no they were not. Nah, dalam kalimat di atas jelas menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat tanya atau interrogatif dan biasanya dilakukan dengan yes atau no saja. Nah, ini bentuk-bentuk polanya sama saja dengan pola yang tadi, cuman di sini menggunakan to be saja, yaitu was atau were bentuknya ya. Karena tidak menggunakan kata kerja, biasanya setelah to be-nya itu berupa adjektif atau kata sifat atau noun phrase atau keterangan waktu. Jadi di sini tidak ada kata kerja. Setelah was atau were mungkin saja adjektif, mungkin saja noun phrase, mungkin saja adverb of time atau adverb of place. Sama kalau bentuknya negatifnya tinggal ditambahkan not saja di belakang to be-nya. Sedangkan untuk kalimat tanyanya to be-nya itu dibawa ke depan. Nah, ini beberapa contoh tambahan lagi ya. Nah, di nomor 7, those boys were now 2 children. Farhan was smart. Doni and Farhan were clever students at their school. That girl was unhappy. Jadi silakan cari contoh-contoh yang lebih banyak lagi nanti di buku pegangan kalian, atau mungkin kalian browsing-browsing di internet, sehingga
kalian lebih banyak mendapatkan contoh kalimat. Demikian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas kebersamaan kalian. Om Santi Santi Santi.